Itu kira-kira PCR itu untuk pengetahuan masyarakat seperti apa? Ya, yang seharusnya dicek itu dan diambil itu, saya akan selalu kembali lagi ke yang sakit. Kalau orang tidak sakit ya ngapain dikejar-kejar? Assalamualaikum Pak Indro. Waalaikumsalam, Bu. Aduh, terima kasih banget atas kedatangannya. Iya, Bu. Sudah lama ya kita nggak ketemu. Iya, iya, saya lihatnya di itu cuma di koran aja, sekarang ketemu langsung. Iya. Pak Indro, bagaimana kabarnya penelitian Anda? Pak Indro ini peneliti yang nggak bosan-bosan meneliti. Iya, ya masih baik-baik saja dan masih terus meneliti dan masih riang gembira, Bu. Iya. Iya. Terus tentang COVID terus ya. Sebagian besar tentang virus ya, kadang-kadang ya tentang COVID juga. Ya. Nah, Pak Indro, sekarang ini kan sangat merata dan rakyat itu ada ketakutannya kalau di swab gitu atau di tracing dengan swab PCR. Sebetulnya PCR itu apa? Banyak yang bertanya kepada saya lah, sekalian saya mau jawab, kalau saya yang jawab kok kurang afdol, lebih baik Pak Indro yang sudah tiap hari, tiap 24 jam pakai PCR terus di rumahnya. Ya, itu kira-kira PCR itu untuk pengetahuan masyarakat seperti apa? Iya, ada beberapa hal tentang PCR. Cuma yang paling utama PCR itu namanya polymer chain reaction. Jadi itu untuk menerangkan mengenai keberadaan DNA virus, suatu alat uji untuk menerangkan keberadaan DNA virus di tempat lokasi pengambilan. Jadi kenapa menekankan di tempat lokasi pengambilan? Kalau mengambil misalnya dari hidung misalnya, itu maka ada sampel yang dari hidung. Nah, sampel dari hidung itu kemudian nanti akan diproses, kemudian akan terdeteksi DNA-nya untuk menerangkan bahwa oke, ada partikel virus tersebut di lokasi pengambilan. Seperti itu. Jadi kalau nanti misalnya diambil dari karpet misalnya, nanti akan kalau terbaca positif ya dia akan menerangkan oke, ada PCR di karpet atau di macan atau di mana, itu sama seperti itu. Nah, kenapa bisa terbaca seperti itu? Karena pada saat dilakukan pengambilan sampel, misalnya lewat swab, atau mungkin lewat darah, atau lewat urin, itu semua juga bisa. Bisa, dari manapun bisa diambil. Sampel itu bisa diambil. Katanya bisa dari ludah, saliva. Dari saliva bisa, sangat bisa. Sebenarnya kita mempraktekkan untuk ngambil sampel PCR dari saliva itu sudah sejak awal-awal dulu, sejak Maret itu dari saliva. Kemudian kita encerkan biasa, kemudian kita ekstraksi RNA-nya dan kebaca, sesimpel itu aja. Jadi itu bukan temuan baru sebenarnya. Nah, kembali lagi ke tadi. Jadi pada saat dilakukan pengambilan sampel, nanti akan ada partikel-partikel virusnya. Ada yang utuh, ada yang hancur, ya toh. Kadang-kadang virusnya masih aktif, kadang-kadang virusnya inaktif. Apapun bisa terjadi. Tapi kemudian virus dan partikel virus ini kemudian dihancurkan, kemudian dicek RNA-nya, namanya ekstraksi RNA. Jadi kenapa kok bisa sangat sensitif sekali gitu? Karena meskipun mau virus utuh, mau potongan, semuanya dihancurkan dulu. Tapi itu yang harus ada BSL tuh ya? Ya, ada BSL 2, BSL 2 minimal seperti itu. Dan minimal dilakukan di dalam laminar flow. Supaya apa? Pada saat kita ngerjakan kalau ada material infektif, ya enggak nyebar sak gorgon, terus nanti keserap pakai HEPA filter ke atas. Dan kita juga pakai pakaian untuk proteksi pelindung untuk ngerjakan itu. Nah, balik lagi pada saat RNA-nya dipecah, kemudian RNA ini sesudah diekstraksi RNA, kemudian nanti akan diubah lagi jadi DNA pakai mesin PCR. Nah, nanti DNA dari RNA jadi mRNA, jadi cDNA, terus diperbanyak. Lah nanti kemudian ada yang namanya primer. Primer itu kalau istilah umumnya, kalau saya mengistilahkan itu cetakan, semacam kayak cetakan. Jadi misalnya di satu virus itu ada banyak sekali protein.
ada protein yang ada pucukannya itu S, spike, ada RBD-nya reseptor binding domain, ada kulitnya membran, ada envelope, bagian dalamnya lagi ada membran, bagian dalamnya lagi yang menyelubungi bagian dalamnya untuk kerangkanya namanya ORF, open reading frame. Di dalamnya ada intinya namanya N, nukleotide, protein N. Setiap perusahaan membuat setiap kit dan setiap kit memiliki primer yang berbeda-beda. Kemudian dari primer ini kan mengacu ke protein mana, misalnya ada yang pakai protein N sama ORF misalnya, ya toh. Lah nanti ini kan diperbanyak toh Bu, diperbanyak. Lah kemudian nanti mana yang cocok dengan primer N-nya atau dengan primer ORF-nya itu nanti yang akan terbaca positif. Nah DNA-nya nanti diperbanyak beberapa kali gitu. Semakin sedikit virusnya, semakin banyak amplifikasi atau produksi perbanyakan DNA-nya yang diperlukan. Jadi iya. kalau PCR itu Sekarang barangkali bagaimana membacanya. Ya kadang-kadang ya, ada CT-nya, kadang-kadang tidak ada CT-nya. ya. Apakah yang ada CT-nya itu alatnya itu khusus ataukah beda-beda atau Ya. semua punya CT? Ya, jadi kalau yang sekarang digunakan di Indonesia. banyak tempat ya, di banyak tempat di Indonesia itu mereka pakai RT-PCR, real time PCR. Iya. Kenapa disebut real time? Karena dia bisa mengerjakan itu dalam waktu 4 jam. Jadi sebenarnya pengerjaannya itu 4 jam, bukan? Kok bisa sampai 3 hari ya kadang-kadang itu? Iya, mungkin Antri kali ya. nganterkan dari sini, sebenarnya gembos apa ke sana kemana jadi beberapa hari gitu, misalnya gitu. Nah, kemudian pertama itu pengerjaannya 4 jam. Kemudian hasil dari real time PCR itu selalu berwujud angka atau nilai CT value secara kuantitatif, bukan positif atau negatif. Ya itu sering-seringnya Ya. positif. Nama ini hasil PCR positif. Lah ya. Hasil PCR negatif. Nah, ya. Nah, Sebenarnya yang keluar dari mesin itu bukan jawaban positif negatif, tapi angka. Nah, misalnya tadi kita berbicara mengenai masalah primer. Nah, di setiap primer itu punya batasan untuk perbanyakannya itu maksimalnya berapa gitu loh. Untuk menangkap virus itu seperti dia itu membutuhkan berapa Berapa cycle, betul. Jadi ada batasannya. Setiap perusahaan memiliki primer berbeda, memiliki nilai batasan cycle threshold itu yang berbeda pula. Misalnya dari kit Siwom misalnya, dari Korea misalnya, dia akan pakai primernya untuk N sama ORF misalnya, seperti N atau ORF, dan dia menetapkan batasannya 40. Jadi kalau nilai CT value untuk primer N dan primer ORF kurang dari 40 maka dianggap positif. Kalau lebih dari 40 dianggap negatif. Nah, kurangnya berapa, lebihnya berapa, selalu berwujud angka. Jadi misalnya, di primer N dia kebaca 28. Terus kenapa kok banyak? Kok banyak yang tidak mengikutkan angkanya gitu ya? Alasannya positif negatif doang gitu ya. Seharusnya yang positif 12 dengan positif 30 kan beda. Berbeda, betul sekali. Memang seharusnya mereka mencantumkan nilai CT value-nya. Kenapa? Karena itu kan sebagai kontrol. Jadi setiap orang nanti yang terdeteksi positif bisa tahu loading virus di hidung saya itu berapa toh perkiraannya, sedikit atau banyak gitu toh. Karena kalau angkanya di situ 12 sama angkanya 28 lah bedanya jauh. Jadi semakin kecil angka nilai CT value, semakin banyak loading virusnya. Semakin mendekati angka kebatasan cycle threshold di situ, nanti akan semakin sedikit. Jadi misalnya kalau ada batasan tadi 40 misalnya. Nah, itu kalau misalnya angkanya 0 sampai 11 biasanya invalid. Karena jumlahnya terlalu banyak. Bahkan mesin PCR-nya mungkin tidak menyarankan itu untuk seperti itu. Dan itu nanti akan ada kriterianya sendiri untuk setiap kit. 12 sampai 20 itu loading virusnya banyak. Loading virusnya banyak. 20 sampai 30 itu loading virusnya
menengah sampai sedikit. Nah, kemudian 30 sampai 40 itu sangat sedikit. Jadi PCR tidak OTG itu menjelaskan. biasanya 30 Kalau OTG sampai- rata-rata ada di 30 sampai 40. Meskipun PCR ini tidak menerangkan kondisi peserta, kondisi pasiennya. Jadi PCR ini tidak boleh berdiri sendiri. Kita tidak boleh menjadikan PCR sebagai acuan. Betul. Jadi yang didahulukan adalah diagnosa. Seklinis. Diagnosa klinis berdasarkan logika yang didapat selama mempelajari ilmu yang didapat di kedokteran sebelumnya. Itu Jadi yang hilang. Yang hilang dari pandemi ini adalah bagaimana menegakkan diagnosa bahwa dia terkena COVID, diagnosa ISPA. ya, Itu kok dengan PCR. Padahal kan harus dengan klinis, dengan anamnesia, kemudian Betul. pemeriksaan fisik dan Iya. sebagainya. Iya. Tambahannya pemeriksaan PCR. ya, Jadi ini yang menakutkan masyarakat karena Ya. PCR bisa mendiagnosa. Nah itu yang di masyarakat itu agak Ya. rancu. Seharusnya Ya. diagnosa tetap pada dokter ya Pak. betul sekali. Ya. Kunci utamanya adalah di dokter dan kunci utamanya adalah logika dan analisa dokter. Karena logika dan analisa itu nanti harus menggabungkan semuanya toh, mulai dari gejala klinisnya, mulai Analisa, dari ya. toh, terus kemudian hasil darahnya, hasil uji darah lengkap, Foto ronsen. foto ronsen ya toh, pembacaan ronsen, kemudian pengujian PCR untuk penyakit virus tersebut atau mungkin bisa dimungkinkan juga untuk penyakit lain karena infeksi campuran itulah banyak sekali toh Bu. Nah itu dia. Tidak semuanya penyakit itu harus COVID. virus itu saja, itu loh. Lawang sekarang hampir semua penyakit yang dipelajari selama mungkin berpuluh-puluh tahun pada Iya, saat semua. kuliah itu kan dirikas jadi satu, mengkuito gitu loh. Iya. Jadi Padahal kadang-kadang COVID itu juga bisa didiagnosa meskipun PCR-nya negatif. betul. Nah, tapi karena gejala klinisnya udah banget ke arah gejala COVID, nah itu juga dokter berhak mengatakan itu COVID. Nah itu Iya. yang masyarakat banyak juga kurang tahu. Nah, Iya. begitu saya ingin tanya nih Pak, Iya, Bu. ada pasien yang dirawat sampai 20 hari, ya, Iya. 20 hari Iya. positif terus. Iya. Akhirnya orangnya sudah bergas paras, Iya. tapi tetap positif. Akhirnya Iya. dipulangkan. Iya. Sampai di rumah masih positif lagi sampai Iya. 7 hari, 10 hari masih positif lagi. Iya. Tapi Nah, kalau- itu- iya. Itu kenapa itu kok PCR-nya kok? Iya. Masih tetap positif. Tapi kondisi pasiennya udah sehat kan? Iya. Iya, nah kalau kondisi pasiennya udah sehat berarti dokternya bagus kan gitu. Yang pertama itu, karena saya akan melihat dari sisi diagnostiknya dari PCR-nya, bukan dari kesembuhannya. Nah kesembuhannya ya sama dokter gitu. Nah jadi ada satu sifat virus ini yang unik adalah bahwa virus ini bisa menempel lama di mukosa, lapisan mukosa baik di hidung maupun di tenggorokan, seperti itu. Jadi pada saat seseorang bukan terdiagnosa, seseorang terdetek positif PCR dari swab hidung, kemudian virusnya masih nempel di sini dan kemudian dirawat, kemudian dari mulai gejalanya diobati sampai akhirnya sembuh gitu kan. Tapi virusnya ini masih sangat dimungkinkan menempel di hidung. Sementara mungkin pasiennya sudah mengalami kesembuhan. Kenapa? Karena sifat ionik negatif virus ini sangat besar sehingga dia bisa nempel dalam waktu lama di situ. Nah, jadi kalau pada saat dia terdeteksi positif, kemudian dia dirawat, kondisinya sudah sembuh, kemudian dia pulang lagi masih terdeteksi positif di situ, itu sangat mungkin. Kecuali kalau ikatan ionik virus yang ada di hidung ini nanti bisa Apa dilepas. PCR-nya yang tidak bisa membedakan antara positif dan negatif. Misalkan sebetulnya masih ada tapi sudah inactivated lah di sini atau sisa-sisanya doang. PCR tidak membedakan virus Hidup atau mati. aktif atau inaktif ya kan. Nanti supaya tidak berdebat di hidup atau mati itu. Aktif atau inaktif. Potongan virus atau virus utuh. Dia tidak membedakan. Oh, Dia iya. akan sama aja. Jadi mau virusnya udah
hancur-hancur ketemplean di sini, nanti dipecah lagi jadi RNA jadi DNA, nggak masalah itu. Dia akan tetap membaca. Jadi itu bukan kesalahan dari peralatannya. Alat itu selalu akan hanya jadi alat, bukan penentu keputusan, bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusannya ya yang merawatnya, dokter yang merawatnya, itu penentu keputusannya. Jadi tidak boleh menegakkan diagnosa hanya berdasarkan peralatan PCR, karena peralatan PCR itu ada false positif, ada false. Kalau dihubungkan dengan gejala, ya nanti akan ada false positif. Jadi hanya menunjukkan keberadaan virus atau potongan virus saja, titik. Tidak menunjukkan ini sehat atau sakit. Oke. Nah itu kasus Indonesia katanya sudah 1 juta lebih. Oke. Nah ternyata 80%-nya itu ternyata tidak bergejala. Lah iya. Nah itu kenapa PCR kok ya bisa nangkep kalau ada virus di situ? Karena diagnosanya melihatnya dari PCR sebagai gold standar, dan itu kesalahan besar. Harusnya melihat dari gejala. Kalau sudah pernah kena, kemudian nanti ini urutannya ada apa ya? Jadi misalnya ada saya kena hari ini saya kena. Hitungan pertama kena bukan didasarkan pada positif PCR, tapi dari demam pertama. Karena pada saat masuk ke dalam, virusnya nempel ke reseptor, kemudian masuk ke dalam, kemudian mulai merusak sel di situ, maka tubuh akan mengeluarkan histamin beberapa atau sitokin nanti untuk ngundang antibodi sehingga timbul radang kemudian demam. Jadi hari pertama infeksi dihitung dari demam. Sesudah demam, kemudian nanti 7 hari pasca demam, nanti tubuh sudah mulai mengenali virus yang masuk dan mulai mengeluarkan antibodi yang spesifik. Dan kemudian antibodi itu nanti akan diperbanyak terus sampai di hari ke-14. Pada saat antibodi banyak sekali, ya virusnya dinetralkan semua nanti sama antibodinya. Sehingga yang terjadi akan terjadi kesembuhan total dalam waktu 14 hari. Kalau tidak ada secondary infection. Betul sekali. Lah terus sesudah itu nanti antibodinya turun. Nah, kalau kasus-kasus yang terjadi di lapangan, kalau misalnya dia sudah pernah kena, kemudian tiba-tiba sembuh, apalagi bisa dicek pakai rapid test antibody, IgG-nya reaktif, berarti individu tersebut sudah kebal. Dan dia perlu divaksin lagi. Ya mau divaksin mau enggak ya bebas. Tapi ya sama aja. Kalau wes kebal dikasih apa enggak ya sama aja. Nah, kemudian kalau dia sudah sehat, ya berarti dia sudah sehat. Sementara apa yang ada di sini terus menunjukkan bahwa di sini masih terdeteksi ada positif, ada virusnya di situ, itulah ketempelan. Makanya diagnosanya harusnya ditegakkan dari gejalanya. Kalau sudah sembuh, gitu, kalau sudah tidak ada apa-apa lagi, ya udah sembuh ya sembuh. Nah, sementara kalau dari sini, ini kan akan menimbulkan banyak kemungkinan. Lalu katakanlah kalau misalnya keluar terus kemudian terpapar, kena ya bisa, ya nempel di sini, dan akan nempel lama sekali di sini, sehingga orang yang sehat ketempelan, ya jadi seolah-olah sakit, padahal sebenarnya ketempelan toh. Orang yang sakit misalnya, oh saya punya komorbid diabetes misalnya, saya punya komorbid jantung misalnya, tapi ketempelan di sini, ya jadi seolah-olah kenanya cuma itu, padahal harusnya kan dicek semuanya total, ya, seperti itu. Jangan cuma karena nempel di situ terus sakit gitu. Ya betul sekali. Ya. Makanya perlu gambaran darah lengkap. Ya betul. Nah itu yang 80-90% OTG itu kan waktu pertama-tama, sekarang insya Allah mudah-mudahan sudah enggak diangkutin ke Wisma Atlet misalkan, itu kan membuang-buang biaya yang sangat luar biasa. Ya seharusnya tidak perlu dirawat, tidak perlu. Ya bisa isolasi mandiri di rumah, bisa diobati di rumah, tapi karena waktu itu ketidaktahuan ya. Dan kemudian ini Pak, kalau ada orang jalan-jalan dikejar-kejar kemudian untuk di swab, itu bagaimana nilai atau value dari pemeriksaan PCR untuk orang-orang yang nggak sakit jalan-jalan begitu? Kalau menurut saya, yang seharusnya dicek itu dan diambil itu, saya akan selalu kembali lagi ke konsep awal, ya yang bergejala, yang sakit. Kalau orang tidak sakit ya ngapain dikejar-kejar. Tapi kalau misalnya
mereka mau melakukan uji swab di situ untuk orang-orang gitu kan, katakanlah umum gitu, ditangkepi terus habis itu diambil di swab. Mereka harus juga menyertakan data klinis orang yang ditangkap, apakah dia sehat atau tidak, bergejala atau tidak. Kalau perlu ambil darahnya, uji tes darah sekalian. Jadi apa? Nanti bisa dibandingkan toh, karena akan jadi bukti nanti. Oh, orang ini secara klinis sehat, tapi dia cuma ketempelan toh. Karena kalau kita mau fair sebenarnya PCR yang bagus itu sebaiknya ngambilnya dari darah, bukan dari swab. Oh ya. Iya, karena kalau dari swab ini kan cuma paparan. Kalau di sini udah viremia ya. Betul sekali. Virus nempel di sini, kalau nanti loading virusnya banyak banget sampai daerah rongga hidung dan rongga mulut nggak bisa nampung, lah akhirnya sisanya virusnya kan masuk ke dalam. Masuk Tapi ke dalam. apakah itu sudah viremia itu terjadi pada waktu yang sudah sangat lanjut, kayak septicemia gitu? Viremia itu apakah berapa hari virus itu bisa berada dalam darah? Nah, kalau misalnya yang selama ini kita cek ya, jadi kayak saya mengisolasi virus misalnya, saya masukkan virusnya ke sel yang bisa adaptif sama virusnya gitu kan. Begitu saya masukin virusnya hari ini, ya nggak bisa hari ini tak masukin ke sel terus besok selnya rusak, itu enggak. Mereka perlu waktu 3 hari. Nah di hari ketiga virusnya masuk kemudian merusak sel. Kalau mungkin di dalam sistem tubuh di hari itu pada saat virus bisa masuk kemudian replikasi memperbanyak diri di dalam sel sehingga selnya rusak, pada saat itu timbul demam. Nah, jadi yang demam berarti sudah replikasi. viremia. Pada saat sudah replikasi berarti virusnya ada di darah, viremia. Makanya kalau kita pengen ngerti, oh orang ini sakit apa enggak, bergejala, diambil PCR-nya dari darah, dicek, bukan dari sini. Jadi banyak sekali ternyata ya tentang PCR itu yang mungkin masyarakat belum ngeh betul. Padahal itu orang pada ketakutan, itu orang dikejar-kejar, sedang berpariwisata juga dikejar-kejar. Nah itu mudah-mudahan pemerintah sekarang sudah mulai sadar bahwa yang diperiksa PCR adalah yang sakit atau bergejala. Yang bergejala itu di Amerika juga begitu ya, di Inggris juga begitu. Nah, saya kira saya terima kasih banget kedatangan Pak. Sama-sama pencerahan dan jangan bosan-bosan ya nanti kalau saya minta lagi ya Pak ya. Dan mudah-mudahan kita ingat bahwa PCR adalah alat tambahan untuk mendiagnosa. Diagnosa sepenuhnya ada di tangan dokter. Nah, jadi tidak ada bahwa diagnosa berdasarkan PCR. Maka kalau begitu lebih bagus kalau PCR itu hanya untuk yang bergejala. Betul. Kalau yang tidak bergejala, yang kira-kira berdekatan banget dengan orang sakit Pak, kan bisa kita observasi. Biasanya inkubasi itu berapa hari. Kalau udah mulai panas, nah ini barulah kita PCR. Ya, betul. Dan itu begitulah intinya, dan mudah-mudahan para pemirsa lebih banyak lagi ilmu pengetahuannya tentang PCR. Nanti kapan-kapan kita undang lagi Pak Nido untuk berbicara yang lain lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.